Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Jembatan darurat penghubung antar dusun di Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, putus dan hanyut terseret arus sungai. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas. Namun akibat kejadian ini, ratusan warga desa terisolasi. Beginilah kondisi sebuah jembatan darurat yang putus dan hanyut terseret arus sungai yang meluap pada Senin dini hari tadi. Jembatan penghubung antar dusun Telawah ke Dusun Panjang yang berada di Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Jembatan darurat ini diketahui dari bambu dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar 2 meter ini dibangun sementara karena jembatan utama masih dalam proses pembangunan. Kepala BPBD Bojonegoro, Yudi Hendro Kartono, akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera membangun jembatan darurat kembali, agar ratusan warga yang berada di Dusun Telawah bisa melakukan aktivitas sehari-hari kembali. Menurut warga sekitar, jembatan darurat hanyut pada Senin dini hari, akibat tergerus arus sungai yang meluap setelah wilayah sekitar diguyur hujan deras. Saat ini warga yang berada di Dusun Telawah yang berada di seberang sungai tidak bisa menyeberang menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas sehari-hari sambil menunggu proses pembangunan jembatan darurat kembali. Afrizal Ilmi, CTV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda menghimbau warga Jawa Timur untuk 2 pekan ke depan lebih waspada karena adanya fenomena badai La Nina dan MCO atau the Madden-Julian Oscillation berupa angin kencang dengan curah hujan di atas rata-rata yang berpotensi terjadi petir, banjir, dan tanah longsor. Dari pantauan radar BMKG Juanda, peristiwa alam yang berupa hujan lebat akibat badai La Nina dan MCO atau the Madden-Julian Oscillation berupa angin kencang akan sering terjadi pada sore hari secara bersama yang ditandai hujan lebat dengan intensitas tinggi dan kecepatan angin di atas 125% dari kecepatan norma. Menghadapi adanya fenomena alam badai La Nina dan MCO ini, masyarakat dihimbau waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan akibat kondisi cuaca ekstrim akibat badai La Nina ini, seperti banjir dan tanah longsor. Sedangkan akibat MCO, adanya angin kencang, pohon tumbang, dan peningkatan tinggi gelombang. Menurut Iwayan Mustika, Kepala Stasiun BMKG Juanda Jatim, selain sudah mengeluarkan warning untuk warga Jawa Timur, BMKG Juanda juga akan menyampaikan update cuaca ekstrim kepada pilot atau maskapai penerbangan secara rutin dan berkala 30 menit sebelum terbang. Usro Indra, CTV. Beralih ke informasi lain pemirsa, jumlah tenaga medis yang meninggal dunia akibat serangan corona terus bertambah. Terakhir seorang perawat RSUD Jombang meninggal setelah 10 hari dirawat. Selama ini selain almarhum, 14 tenaga kesehatan lainnya juga terpapar corona, namun sebagian di antaranya telah sembuh. Saat ini 26 pasien corona tengah menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Jombang. Dari 26 pasien ini, 1 pasien dari tenaga medis RSUD Jombang meninggal dunia. Perawat bernama Kasyanto, 31 tahun, warga Desa Pucangro, Kecamatan Kudo, Jombang, meninggal akibat COVID-19. Almarhum meninggal di ruang isolasi setelah menjalani perawatan selama 10 hari. Penyakit penyerta almarhum keluhan pada paru-paru. Setelah dinyatakan positif corona, pihak RSUD Jombang langsung melakukan penelusuran. Hasilnya 1 petugas administrasi RSUD Jombang yang terdekat dengan almarhum langsung dirawat di ruang isolasi karena terkonfirmasi COVID-19. Puji Umbaran, Direktur RSUD Jombang mengatakan, dari hasil penelusuran nakes ini diduga tertular dari aktivitas di luar rumah sakit. Pasalnya hasil tracing seluruh karyawan yang bekerja bersama Kasyanto dinyatakan negatif. Dugaan sementara almarhum tertular dari pasar, karena selain bekerja di ruang bedah, korban membuka toko di rumah. Sedang untuk layanan RSUD dipastikan masih berjalan normal dan tidak dilakukan penutupan. Syaiful Mu'alimin, CTV.
Dua lembaga survei, satu lembaga survei Populi Center memenangkan Eri Cahyadi, sedangkan Poltreking Indonesia memenangkan Mahfud Mujiaman. Terkait elektabilitas, simak informasinya di segmen Pojok Pilkada, kami segera kembali.